Indonesia ini pulau-pulau banyak dengan mangrove-nya banyak. Betul. Itu sumber kepiting. Cuma nggak dimanfaatkan Mas ya. Umpamanya kalau ngambil ya dari alam, itu kan banyak yang kurus kan. Ya, dijualnya kan murah. Kan diperiksa, ditekan di ininya, masih kosong gitu ya. Murah. Dan kalau dia pelihara kasih makan 2-3 minggu sudah gemuk. Sudah gemuk, harga jualnya jadi lebih tinggi ya Pak ya? Pasti kan gitu ya. Kalau untuk budidaya ya, jangan kita mikir cuan dulu. Susah, nanti gagal sekali sudah putus asa. Kita ini mesti senang dulu. Itu bagian dari hidup kita. Nah kalau sudah gitu, kita akan sungguh-sungguh. Nah hasil itu belakangan. Setelah ada itu ada hasil. Halo sahabat Bahari, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Reni Arumsari dalam podcast Aqua. Ayo kupas aquaculture, persembahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan membahas sejumlah topik menarik tentunya seputar perikanan budidaya. Selamat mendengarkan podcast Aqua. Ya sahabat Bahari, kali ini topiknya tentunya sangat menarik, yaitu soal budidaya kepiting. Nah, ada tamu spesial kita hari ini, ada Pak Peter Nugraha. Beliau adalah seorang pengusaha sukses nih dan konsultan budidaya kepiting di Indonesia. Selamat pagi Pak Peter, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik. Nah, Pak Peter ini kan seorang pengusaha sukses yang sudah menggeluti berbagai macam bisnis nih Pak. Nah, ini awal mula tertarik dengan bisnis budidaya kepiting dari mana nih Pak? Boleh diceritain? Gini, jadi saya sebetulnya bergerak di bidang lain. Industri dan water treatment dan sebagainya. Tapi setelah umur 60 lebih, saya kok merasa bosan. Bisnisnya masih berjalan, tapi sampai saya sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Tapi saya merasa ingin tantangan yang lain dan juga hidup yang lebih rileks. Ya. Nah, ada teman yang di perikanan, saya pikir, waduh, menarik juga. Jadi saya boleh nggak lihat? Boleh. Di perjalanan itu ke Makassar, di pesawat, ya yuk ikut masuk aja. Saya bilang, ya saya kan mau lihat semua coba-coba. Nah, kemudian sampai di sana, nggak tahu saya di sirep atau diapain, saya bisa masuk. Dan teman saya bilang, wah saya nggak punya uang katanya. Jadi saya mau ikut-ikutan, saya dipaksa untuk sampai 90%. Waduh loh mati saya. Nah terus tapi singkat cerita nggak gitu jalan. Nggak gitu jalan, tapi sekali saya terjun, saya nggak mau mundur. Jadi kemudian saya terusin. Atas pertimbangan apa tuh Pak? Ya sakit hati saya kalau gagal. Karena gagal terus, wah nggak bisa nih, harus coba nih. Nggak ada cerita itu, gitu ya. Jadi maaf, tahun berapa dulu itu Pak? Setelah 3 tahun atau 4 tahun saya bilang nggak bisa ini. Terus saya bilang, tahun berapa Pak? Maaf, 2000-an atau? Ya 2000-an. 2000-an ya, awal 2000-an. Terus kemudian saya bilang, ya ini kan ide yuk. Ini ambil kembali. Dia bilang, saya nggak ada uang katanya. Nah, you cicil aja, ya kan? 100 tahun juga boleh. Ya artinya sudahlah, gitu ya, daripada pusing saya. Tapi akhirnya sudah diambil, tapi dikembalikan ke saya karena malah rugi. Nah, terus kemudian saya bikin sementara itu, saya bikin di Belitung. Ya. Jadi pertama di Belitung ya Pak ya? Bukan, pertama di Sulawesi. Oh, pertama di Sulawesi. Di Belitung. Nah di Belitung ya saya kembangkan itu mulai dari macam-macam lah. Ya. Di Sulawesi pun juga sudah mulai macam-macam. Balon, lobster gitu ya. Sebelum rame-rame lobster ini gitu ya. Waktu dulu ada simposium di Lombok juga dengan orangnya Asiar segala itu saya ikut ya. Dan itu sudah banyak kesulitan gitu ya. Tapi saya bilang lobster ini kalau mau berhasil, ini saya nyimpang ya, itu harus diadakan penelitian supaya survivalnya tinggi. Karena katakan bibit gampang, murah. Kalau sekarang
tingkat kelangsungan hidupnya rendah. Ya. Wah, katanya bibitnya mahal. Sudahlah, saya bilang dikasih sama pemerintah. Nanti katanya pakannya mahal. Nah kalau gitu gimana? Apa minta duitnya aja? Ya kan. Jadi itu saya bilang itu harus diselesaikan dulu. Nah, tapi kembali lagi ke tadi budidaya. Jadi macam-macam. Abalon, lobster, kerapu termasuk pembenihannya. Ya. Macam-macam lah gitu ya. Kerang mutiara, aduh lah gak ngaruh-karuan. Sudah nyoba banyak berarti apa ya budidayanya? Tapi sebetulnya saya bilang semuanya memungkinkan dan Indonesia ini kaya sekali. Gak ada negara yang kayak gini. Gitu ya. Cuman harus fokus, gitu ya. Nah kembali terus tadi sampai ke kepiting kan. Betul. Akhirnya kepiting saya ini belajarnya mulai juga dari sini-sini aja. Tapi saya merasa nggak puas. Ya, mungkin saya yang terlalu menuntut. Jadi saya ada kenal Pak Sorgelos. Dengan bantuan beliau itu saya dihubungkan ke Vietnam. Ya, karena beliau itu salah satu pengarah di sana di Kentul University. Udah saya ke sana. Saya ke sana sama istri gitu. Karena takut mungkin istri takut kalau saya sendirian, saya tua, nyangkut. Nah, itu bukan. Jadi setelah itu saya belajar kepiting. Di Vietnam itu ya Pak ya? Di Vietnam, di Kentul University. Kebetulan waktu itu ada kursus mengenai artemia. Artemia di sini juga diperlukan tapi kebanyakan belum berhasil, bukan gagal belum berhasil. Nah istri saya ikut, jadi mulai penyiapan tambak, masuk di lumpur, ya kan, terus sampai panen, sampai proses sisnya, jadi kayak telurnya itu sampai diawetkan. Nah, cuma bedanya saya di Kentul University itu hotelnya bintang 5. Kalau istri saya nggak kalah, dia hotelnya bintang 1000. Di awan. Itu di kampung benar-benar. Ya. Jadi itu terus kemudian saya ngerjain kepiting kan. Kepiting ya belajar. Tapi sebetulnya nggak enak-enak itu. Dari pagi sampai malam dikejar terus itu. Itu kalau hatchery itu ngasih makan tuh per berapa jam. Di sana? Iya. Nah saya rada nakal. Kalau semalam udah umur segini ya setengah mati saya. Saya dulu student anak S1, S2 itu. Tolong dong ya. Saya tidur dulu. Kalau mereka itu hebat. Jadi kasih makan, ngecek air segala macam. Sudah selesai, katakan 1/4 jam, setengah jam. Langsung berbaring, langsung tidur itu. Nanti 2 jam lagi bangun, langsung kerjain. Waduh. Disiplin banget berarti apa ya? Sudah biasa. Gitu loh. Saking terbiasanya jadi disiplin secara mandiri ya Pak ya? Dan dulu kehidupan di sana kan berat. Kalau saya waktu tahun berapa ya, 80-an saya ke China, itu juga masyarakatnya melarat. Dulu itu naik sepeda kan, ya kan. Jadi kalau saya traktir seneng. Saya kalau belakangan itu ke sana, dia jemput saya pakai, dulu kan mobil kementerian, pakai mobil sendiri, mobilnya BMW atau Mercedes. Setelah itu makan. Bukan saya yang traktir, dia yang traktir. Dia kaya-kaya. Wah, itu mesti kita tiru, ya kan. Meskipun jalannya pasti berdarah-darah. Nah, di situ saya belajar sampai kira-kira sudah 2 siklus, sudah senang. Saya mesti pulang kan. Betul. Saya pulang tapi saya pikir pengalamannya, ilmunya sudah, tapi pengalamannya belum. Kasus-kasus tertentu itu belum ada kan, ya, atau ada tapi terbatas. Jadi saya undang salah satu profesornya itu ke Belitung. Itu gila-gilaan itu. Jadi dan di sana kan pemerintahnya komunis. Jadi semuanya negara. Itu saya mesti tulis surat apply supaya itu bisa datang. Kemudian datang, yaitu dengan gitu kan mereka itu atau dia itu
membimbing kita dalam kasus-kasus yang nggak ada, yang artinya di sini nggak ada, di sana sudah ada kan. Jadi supaya nambah pengalaman. Itu pun sebetulnya masih ada aja tuh yang belum. Ya itu kita mesti kembangkan sendiri. Kira-kira begitu. Nah selain tadi Pak Peter menyebutkan di sana itu belajar soal rajin dan kedisiplinan pelaku budidaya di sana ya. Hal-hal penting selain kedisiplinan itu apa Pak yang dipelajari selama di Vietnam? Apa dalam hal apa? Dalam hal budidaya kepiting. Gini, secara umum ya, budidaya di sana itu ada yang besar. Itu perusahaan, tapi ada yang masyarakat, yaitu yang saya mau coba dorong di Indonesia. Jadi umpamanya gini ya, kita biar apa? Kalau kepiting, lobster itu kan kanibal ya. Jadi kalau tempatnya sempit susah. Ya kan? Nah, terutama kepiting itu lebih kanibal dari lobster. Saya kan pernah pelihara. Nah itu kalau tempatnya lebar, besar, siapa yang punya? Kalau perusahaan punya berhektar-hektar tapi pakainya cuma sedikit, ya, apa budidayanya kepiting sedikit, rugi kan? Nah kalau di Vietnam itu hal-hal seperti itu dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat itu didorong, pemerintahnya juga nggak apa royal gitu, pelit juga kan. Dia dorong aja, setelah itu jalan ya harus sendiri gitu ya. Kopi juga gitu, kopi. Jadi dengan di sana gitu itu ada segmentasinya. Jadi apa ke apa. Jadi kepiting itu kalau saya bisa bagi dari pembenihan. Pembenihan nggak bisa langsung gede, kalau langsung ditaruh di tambak yang dimakan sama binatang lain. Terus kemudian ada nursery, kayak kalau kita taman kanak-kanak ya. Nah, sudah sampai ukuran tertentu baru ditaruh di tambak. Kenapa? Karena di tambak itu growth rate-nya apa itu ya? Pembesarannya lebih cepat. Nah, tapi konsekuensinya bukan hanya gitu, kematiannya juga lebih tinggi termasuk yang lari keluar. Ya kan? Nah, tapi dibanding dengan itu masih lebih menguntungkan. Setelah itu pembesaran itu bisa diteruskan ke tambak atau ke kotak-kotak. Ya, kotak kepiting itu ada dua. Ada yang horizontal yang dulu sudah dipakai di Indonesia. Jadi di muara sungai itu diapungkan gitu. Itu besar-besaran. Atau vertikal. Ya, dengan disusun itu. Itu sangat hemat tempat, kontrolnya lebih gampang. Kalau enggak kan lihat banyak gitu ya. Nah, itu caranya gitu. Dari situ kalau mau masyarakat, kita harus bikin yang menarik bagi masyarakat. Kalau enggak ada hasilnya, siapa yang mau? Males kan gitu ya. Nah, tapi kalau ada hasilnya, tetangganya mau terus sampai turunannya. Nah, itu bisa masyarakat luas, ya kan. Nah, saya singgung rada lompat. Kepiting soka ini permintaannya luar biasa. Bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri pun tinggi. Betul. Ya kan. Ya bisa Google aja lah. Nah, tapi kita dulu tuh ekspor kepiting soka itu tinggi. Sekarang ini melorot dari berapa puluh atau berapa ratus juta dolar. Terakhir itu cuman sekitar 600.000 atau gila kan turunnya. Nah, kenapa? Karena kruyunya jadi tak mahal. Terus kemudian dia kematiannya juga tinggi. Jadi nggak ngejar. Kalau sekarang gini ya. Kalau dulu dengan harga kruy yang murah sekali, nah, itu hasil jualnya itu masih lumayan, ada perbedaan harga ya. Tapi kalau sekarang dengan harga kruyunya itu tinggi, ya sudah nggak menarik lagi kan, gitu ya. Nah di samping itu, kenapa ekspor kita menurun? Kalau kita jual mau yang murah, freight-nya itu per kontainer. Satu kontainer tuh yang kecil itu 20 footer itu kira-kira kalau bahan saya refraktoris ya untuk yang
tadi bahan keramik yang tahan panas itu bisa 22 ton ya. Tapi kalau untuk ikan-ikanan cuma bisa 10, paling-paling 12 ton. Kalau sekarang dengan hitungan 12 ton, itu kalau kilonya 12.000. Soka yang laku di luar negeri itu yang isi 10, jadi 100 graman plus minus ya. Jadi 120.000 soka. Siapa yang bisa? Kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa. Nggak mampu untuk membudidayakan sebanyak itu ya Pak ya? Iya, iya. Tapi ada jalan keluarnya. Kita kan manusia mesti bisa cari jalan keluarnya. Jadi ini dimasyarakatkan. Kalau luas dari sini berapa 1.000 dari sini, ya sinergi ya Pak ya? Sinergi ya gampang lah, ya kan. Tapi lah itu tidak bisa Peter Nugraha, KKP. Harus pemerintah ya Pak, ikut turun tangan supaya masyarakat bisa bersinergi memenuhi kuota itu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi tapi bukan terus-terusan dikasih duit sama KKP ini nggak punya duit loh. Jadi menghubungkan? Bukan. Inisiasi. Oh inisiasi, baik. Kalau sejalan mesti sendiri. Ada untungnya membesarkan sendiri. Itu ada. BLU dulu di KKP ada ya untuk pendanaan. Terus kemudian di desa ada BUMDes. Banyak itu. Tapi harus dibuktikan bisa dulu, kalau nggak mau dong. Gitu ya. Nah, itu tadi saya singgung mengenai ini pasarnya ini. Lah terus kalau ini sudah jalan, kebutuhan Kruyo kan tambah gila kan. Kebutuhan Kruyo mesti diatasi dengan gimana. Jadi itu nanti karena kebutuhannya tinggi, itu hatchery sama nursery itu gandengan itu. Itu harus dibikin. Tapi kalau sekarang hatchery dibikin atau nursery dan nursery, siapa nyerap? Orang bilang semua, saya sering dihubungin, hatchery dong Pak, kita butuh kraplet. Mereka nggak ngerti sebetulnya. Kraplet itu cuma 0,5 senti, 3 mili. Kalau ditaruh di mana yang mati dia. Gitu loh. Jadi mesti ada nursery-nya, terus ada grow out-nya, pembesaran. Nah tapi kalau sudah ada ininya, dengan sendirinya kebutuhan ini akan timbul kan. Jadi itu dijalankan. Dan beda. Kalau soka, pembesaran ditambah, itu orang dikasih tahu sebentar aja bisa. Ya kan? Kalau hatchery, mesti ada pengetahuannya. Dan itu bisa lebih ke perusahaan lah. Kalau kecil-kecil nggak bisa. Nah, tapi kalau sudah ada demand, orang mau kan ke sana. Gitu loh. Nah, sebelum lanjut lagi nih Pak, tadi kan Pak Peter menceritakan pernah ke Vietnam dan pernah mendatangkan profesor dari Vietnam nih untuk belajar langsung ke lokasi budidayanya di Belitung. Nah, setelah Pak Peter melakukan itu langsung berhasil atau bagaimana tuh Pak? Enggak, masih. Jadi itu adalah sebuah proses sebelum akhirnya berhasil membudidayakan. Lumayan ada kemajuan dari sebelumnya. Oh, oke. Tapi belum begitu sampai sekarang. Gitu. Nah, pas berhasil itu prosesnya gimana tuh Pak? Sampai akhirnya berhasil membudidayakan. Kesalahan-kesalahan apa yang ditemui? Ini mulai ya. Jadi saya belajar, terus profesornya datang, ya ada pembenahan di tempat kita. Tapi ya masih ada hiccups-nya, masih ini masalah, itu masalah. Nah itu terusin. Kan profesornya 1,5 bulan mesti pulang. Tapi bukan 3 hari. Kalau di podcast itu banyak yang, wah gini-gini ini 3 hari ini mah jalan-jalan, ya kan. Nah, jadi setelah itu dia pulang, ya masih menyisakan beberapa persoalan. Nah, dengan berjalannya waktu kan kita manusia yang mesti cari jalan kan. Betul. Ya, dengan saya masih tetap komunikasi. Dengan gitu pelan-pelan ada meningkatkan. Itu kira-kira. Apa aja tuh Pak kalau bisa diceritakan kesalahan yang sebelumnya dilakukan dan ternyata menyadari ini salah harus diperbaiki, itu apa aja tuh Pak? Banyak banget ya Pak ya. Gini. Jadi kebanyakan tuh prinsipnya sudah ketahuin, tapi hal yang kecil-kecil yang kita bisa lewatin, itu yang kegagalannya di sana. Nah itu nggak bisa dengan ayo saya kasih tahu atau catatan langsung bisa, nggak bisa. Jadi ada kasus ini bagaimana, ada kasus itu bagaimana.
Belajar berproses dari detail-detail kecil ya Pak, Pak berarti. Jadi umpama saya kasih contoh di pembenihan itu ada yang ngeluh ya bahwa wah ini ada barnacles, ada kayak semacam binatang kecil-kecil gitu ya. Itu nanti lama-lama kepitingnya mati atau insangnya hitam. Ya, gimana ini? Itu dua hal yang nggak bisa, bukan bisa. Sampai sekarang belum diketemukan. Tapi kan kita nggak nyerah. Kalau saya gitu, saya cari induk yang tingkat matang gonadnya sudah tinggi. Jadi sebentar aja dia sudah bertelur netes. Lah induknya mau mati biarinlah, ya kan? Tapi ini berhasil umpamanya. Ya, itu bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia semua bisa ngomongnya, tapi enggak. Nah itu sampai sekarang belum bisa. Berarti boleh dikatakan kalau untuk melakukan budidaya kepiting ini harus gigih banget ya Pak ya? Ya. Harus tidak boleh pantang menyerah karena harus dipelajari sedikit demi sedikit detail-detailnya begitu ya? Setuju sekali. Bukan hanya kepiting. Semua pekerjaan itu harus gigih. Coba yang sekarang yang salah satu yang besar, restoran Angke, ya kan, cabangnya besar, investasinya paling nggak 100 miliar gitu. Itu mulainya dari gerobak loh, gila nggak? Nah, banyak pengusaha nasional Indonesia juga mulai dari kecil, ya kan? Gitu ya. Jadi harus gigih itu harus dan fokus. Nah, kalau dari mata seorang Peter Nugraha nih yang sudah belasan bahkan mungkin puluhan tahun menggeluti budidaya perikanan maupun kepiting, potensi budidaya kepiting di Indonesia itu seperti apa? Potensial nggak sih Pak? Very, sangat. Gini, coba ya, Indonesia ini pulau-pulau banyak dengan mangrove-nya banyak. Betul. Itu sumber kepiting. Cuma nggak dimanfaatkan Mas Ian. Belum jadi, ya Pak ya? Belum. Jadi kalau sekarang yang gemuk-gemuk dijual harga mahal, yang kurus harganya jatuh, terus kecil-kecil nggak ada harganya. Nah itu semua bisa ditingkatkan, gitu loh. Itu yang jadi apa ya obsesi saya. Indonesia mestinya bisa berkelimpah lebih. Vietnam itu tahun 2000 berapa ya? Akhir 2010-an itu sebelum 20 itu sudah produksi krapletnya 1,7 miliar miliar loh ya. Di sini berapa juta aja jangan, masih belum. Jadi itu continue loh. Kalau sekali-sekali ya saya juga bisa, tapi continue itu dan itu bisa terjadi gitu karena terusannya itu sudah ada permintaan. Ya kalau cuman produksi gitu nggak ada yang mau apa? Ya kan itu umpamanya. Berarti dari katakanlah anugerah alamnya di Indonesia itu sebenarnya sangat potensial ya Pak ya? Luar biasa. Itu hanya di daerah katakanlah pesisir-pesisir di wilayah tertentu atau di seluruh wilayah Indonesia itu Pak? Tentu saja di pedalaman nggak bisa, di atas gunung nggak ada kepiting. Tapi di pantai-pantai yang ada mangrove-nya itu kebanyakan ada. Dan itu di mana? Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur meskipun sekarang sudah menurun. Ya. Sumatera, di Aceh, di mana-mana banyak. Yang kecil pun ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada, Irian karena penduduknya sedikit yang nangkapin sedikit masih banyak. Tapi kalau diterusin itu akan habis. Sekarang sudah dulu ya kalau kita ke daerah Cirebon atau Cilacap banyak itu. Sekarang susah carinya. Ada tapi sedikit. Nah ini kalau terus-terusan habis dan kita tidak memanfaatkan apa yang ada dan kita kembangkan. Tapi tentu saja ada tahapan-tahapannya dong. Ya kan, kayak gitu loh. Berarti katakanlah lokasi yang potensial untuk budidaya kepiting ini yang katakanlah memiliki daerah pesisir dengan tumbuhan bakau ya Pak ya. Berarti kalau misalnya ada pesisir yang mungkin belum ada bakaunya sebenarnya bisa ditanam juga itu menjadi lokasi yang potensial bisa, ya. Tapi kalau sekarang kita bisa banyak tempat-tempat yang ada bakaunya ngapain susah-susah itu untuk jangka panjang. Tapi tentu saja saya nggak budidaya kepiting di Menteng loh. Iya dong Pak. Ya. Gitu. Nah Pak Peter, selain memperhatikan lokasi untuk melakukan budidaya, apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat nih Pak kalau untuk mau melakukan budidaya kepiting ini? Kalau di tempat-tempat yang
memang ideal yang ada itu pasti bisa. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kegigihan dan tekunnya orang. Kalau itu bisa, saya ini kan nggak ada latar belakang perikanan kan, sekolahnya bukan perikanan, ya di mechanical. Jadi bisa kok. Saya dulu terus terang aja banyak dientengin. Wah, sudahlah susah lah. Apalagi nggak punya latar belakang ilmu perikanan ya Pak ya. Tapi saya buktikan saya bisa. Nah ini bukan untuk sombong, tapi kita harus punya tekad. Ya, kita Merdeka pun punya apa? Bambu runcing. Kok bisa? Tekadnya. Ya. Nah itu kita harus tiru. Jadi modal pertama adalah kegigihan dan niat dulu ya Pak, harus dikuatin dulu ya. Iya. Kalau masalah modal lainnya itu gimana tuh Pak? Nggak bisa belajar, ya kan? Apapun nanti modal nggak bisa dari kecil. Dan saya harapkan nanti ada bantuan dari pemerintah untuk inisiasi, hanya untuk inisiasi. Mendorong ya Pak ya. Jadi umpamanya penyediaan apa kecil-kecil aja, nggak sampai miliaran berapa puluh juta ya sudah. Tapi itu di kelompok-kelompok tempat yang banyak sehingga nanti menyebar. Itu. Tapi harus dipilih orangnya yang memang punya tekad yang kuat. Kalau cuma mau terima bantuan dari pemerintah setelah itu bubar ya buang duit percuma. Berarti katakanlah memang harus ada peran pemerintah di sini untuk menginisiasi itu tadi ya Pak ya? Untuk inisiasi, untuk kepiting ya, untuk lainnya industri bisa. Tapi kalau untuk kepiting harus ke masyarakat dan untuk itu pemerintah. Dan juga gini, pemerintah kan maunya kan pemberdayaan masyarakat, peningkatan penghasilan, banyak macam. Nah ini bisa salah satu dikerjakan oleh kepiting, gitu ya. Tapi perlu konsistensi dan juga orang-orangnya harus disortir. Jadi jangan asal orang saya mau, dia nggak bisa. Jadi memang benar-benar dicek bahwa ada sudah ada historinya bahwa dia berusaha di situ. Dibimbing dan yang bimbing harus bisa, ya kan. Nah, tadi sudah ada kegigihan, sudah ada lokasi yang strategis, sudah harus ada peran dari pemerintah. Terus apa lagi nih Pak? Ya. Katakanlah pakannya misalnya harus disiapkan secara khusus atau alat-alatnya gitu Pak? Ya seringkali disebutkan pakan, tapi pakan itu kepiting tuh makan segala. Nggak susah ya Pak ya? Nggak, dan ada penelitiannya. Dengan pakan apa-apa itu nggak beda banyak, itu ya. Katanya, oh ini cumi, kasih cumi harganya lebih mahal dari kepiting, tapi ya gitu-gitu aja. Kerang, ya kan, yang rame ini kerang apa? Ya, gini, kerang itu sangat bermanfaat untuk induknya. Kalau pakannya kerang tertentu yang cocok, itu telurnya kualitasnya bagus, itu penetasannya, fekundalitasnya juga bagus segala macam. Itu untuk induk, tapi kalau untuk pembesaran enggak. Itu bukan saya ngomong ya, itu ada penelitiannya. Kalau misalnya mau memperoleh benih yang unggul, itu masyarakat bisa memperoleh dari alam atau harus dari yang dimaksud mana tuh Pak? Benih itu apa? Jadi kepiting yang baru netas, yang namanya kraplet, ya, atau yang sudah segini-gini kira-kira 70-100 gram itu juga masuk benih yang mana? Kalau mau budidaya masyarakat sebaiknya yang mana Pak? Kalau saya nggak tahu soalnya Pak. Ya, jadi kalau saya bilang kita pakai ilmu undur-undur. Jadi dari ujungnya yang menguntungkan. Karena kalau nggak menguntungkan masyarakat mana mau didorong. Dari situ untung, mundur lagi, ya lumayan untung, terus sampai hatchery, gitu lah. Nah itu urutannya begitu. Meskipun ada tahapannya kan tadi itu berapa tahapan, tapi mulailah dengan yang paling menguntungkan dan yang cepat. Apa tuh Pak? Ya, pembesaran dan pengembukan dan pembuatan soka. Itu nggak sampai sebulan, ya. Terus kemudian sudah jadi, bisa jadi duit, ya kan. Terus kemudian ada omongan, soka itu kan
mutilasi, tahu dipotongin. Wah itu against animal welfare, ya kan? Ya. Oke. Tapi pembuatan soka itu orang-orang potong itu karena mempercepat. Nggak dipotong juga pasti akan molting, akan cangkangnya dibuang, jadi dia pakai cangkang baru lunak. Nah, itu yang kepenting lunak itu. Jadi tergantung kita mau pakai cara molting yang peri kebinatangannya kurang atau dibiarin aja pasti molting, cuman waktunya itu bisa 1,5 sampai 2 kali lebih panjang. Tapi kan kerugian kan kalau kita lihat jangka pendek. Banyak dibahas kan ini kerugian ekonomis. Ya kan? Tapi sebenarnya enggak juga. Kenapa? Kalau yang enggak dipotong itu lebih lama kan. Tapi hasilnya itu jualnya kan per kilo. Kilonya lebih berat. Jadi sebenarnya ada kompensasi di situ. Meskipun enggak 100% tapi ruginya enggak banyak. Saya enggak dipotong juga enggak apa-apa. Gitu ya. Berarti kalau agak ke belakang sedikit nih Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang katakanlah baru mau memulai budidaya kepiting ini, sebaiknya mulai dari pembesaran dulu ya Pak, supaya merasakan untungnya dulu. Wah ini, ternyata cuan nih gitu kan. Terus jadi penasaran untuk ke proses-proses sebelum-sebelumnya tadi gitu ya Pak ya? Iya, setuju. Jadi gini, umpamanya kalau ngambil ya dari alam, itu banyak yang kurus kan. Ya, dijualnya kan murah. Kan diperiksa, ditekan di ininya, masih kosong gitu ya. Murah. Dan kalau dia pelihara kasih makan 2-3 minggu sudah gemuk. Sudah gemuk, harga jualnya jadi lebih tinggi ya Pak ya? Pasti kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi di situ sudah ada nilai tambah. Baik mau buat apapun lebih menguntungkan. Nah setelah untung kan, wah ini bahannya kurang ini. Nah terus kemudian kebutuhan kroyo itu masih ditutup kan dengan apa? Sudah ada ini. Tapi kroyo aja kan nggak bisa. Jadi nursery sama hatchery-nya ketarik. Jadi gitu caranya gitu. Mulai dari pembesaran. Kalau untuk pembesaran kepiting sendiri tuh mudah atau sulit Pak? Biasanya kendalanya apa? Gampang dan sulit. Gampang dan sulit lah. Gimana tuh Pak? Gini, yang banyak dilakukan itu di sungai dengan crab box ya, yang horizontal dari dulu itu. Nah, sekarang dengan yang vertikal, yang horizontal itu investasinya paling kecil, tapi kematiannya juga tinggi. Kalau yang horizontal kematiannya malah tinggi? Ya, ya karena kalau itunya banyak ya, ribuan, meriksanya satu-satu dengan jongkok itu punggungnya bisa sakit, ya kan? Kalau vertikal kan lebih enak. Ya. Jadi itu satu. Ya. Nah sekarang vertikal kan menguntungkan ya kan. Tapi itu juga masih berjenis-jenis. Jadi ada yang tingkat survivalnya ada yang 60% sampai 80% atau 85%, ya kan? Nah kalau you kena yang 60%. Kemudian harga kroyonya saya tinggi kan nggak ada untungnya. Pakannya sedikit kok itu. Tapi kan macam-macam. Dengan pengalaman yang ketekunan dan berdarah-darah, saya sebenarnya bukan untuk menyombongkan ya, tapi supaya encourage. Di tempat saya itu dari mulainya kayak gitu. Sekarang itu 99%. Hampir nggak pernah 98%. Apa tuh Pak? Tingkat yang hidup, survival rate-nya survival ya. rate. Luar biasa. Jadi matinya hampir gak ada, gitu loh. Dengan gitu kan, ya pasti untung lah, ya kan. Jadi kayak gitu lah. Itu makanya dibilang kesulitannya apa? Ya sulit, tapi yang nggak sulit. Nggak sulit-sulit banget ya Pak ya. Iya. Asal dimulai dengan niat yang gigih ya Pak ya, pasti bisa gitu ya Pak. Pernah ini sedikit nyampang ya. Pernah dengar telur Columbus nggak? Telur Columbus. Belum tuh Pak. Apa tuh Pak? Waktu Bapak Columbus itu menemukan benua Amerika, dia akan presentasi. Dia bilang, ini loh benua Amerika tuh di sini. Nah ya kan benua Amerika sudah dari dulu di sana. Semuanya bisa lah, gampang lah. Pak Columbusnya sesek dadanya, marah. Tapi kan nggak bisa marah-marah. Dia bilang, ini ada telur di meja. Siapa yang bisa mendirikan telur ini di meja?
Telur diberdirikan pasti terguling kan? Wah, nggak bisa toh. Sama Pak Columbus diambil, dikepreken kan remuk yang bawahnya, diberdirikan berdiri kan. Nah kalau sudah berdiri, setelah lihat gitu, lah kalau gitu ya gampang. Iya, sama dengan penemuan benua Amerika. Kalau belum tahu ya susah. Kalau sudah tahu ya semua cuma gitu. Nah ini kepiting juga gitu. Ilmunya itu bukan rocket science. Itu loh ya. Tapi mesti, nah itu apa? Kecil-kecil tapi itu mempengaruhi semua. Jadi umpamanya untuk hatchery. Kan orang bilang caranya gimana. Itu dari mulai pemilihan induk itu sudah menentukan. Sampai pemeliharanya terus sampai menetasnya dan sebagainya. Jadi nggak bisa cuma sepotong kenapa enggak lah. Sekarang ibu melahirkan anak yang sehat gimana? Dari mulai mengandung itu kan sudah makanannya gimana segala. Ini bakal jadi ibu induk ibu lah. Ibu ya Pak. Iya kan. Jadi kan gitu. Iya. Mendetail ya Pak ya, dan cara harus sistematikanya ada. Gitu ya. Kalau misalnya tadi belum disinggung soal pasar dalam negeri dan luar negeri. Sekarang kondisinya gimana nih Pak? Pasar di dalam negeri seperti apa, di luar negeri seperti apa? Gini, di dalam negeri tidak jelek. Coba di Jakarta ini ya, kita ke restoran-restoran besar, ya. Di menunya ada kepiting soka. Kalau kita tanya, cuma beberapa yang ada, yang lainnya tuh habis, padahal bohong itu. Sudah lama nggak ada itu, ya kan. Jadi demand-nya itu ada, ya kan. Itu di Indonesia. Di luar negeri tambah terbuka lebar, ya kan. Tapi bukan hanya Indonesia ya, bukan hanya Indonesia, tapi tempat-tempat lain juga ada, gitu kan. Jadi tapi terbuka lebar. Kalau kerapu yang dulu kita mati-matian ke sana, itu pasarnya itu tunggal, China, ya. Jepang aja enggak, yang gila-gilaan itu China. Kalau kepiting banyak negara ya Pak ya Pak? Kepiting yuk kemana? Ke Amerika, ke doyan itu. Eropa enggak semua negara ya, karena Eropa itu kalau makan ikan, kalau ada kepalanya nggak mau dia, kecuali yang berpergian ya. Kalau orang Eropa yang maunya sudah olahan begitu ya Pak ya? Lihat kepalanya tuh, iya, gitu ya. Tapi kalau Amerika pasarnya besar sekali. Nah kalau misalnya katakanlah kepiting ini mau diekspor, itu syarat-syaratnya apa aja tuh Pak yang harus dipenuhi? Ya tentu saja JPIB segala macam dan apa-apa. Tapi itu bukan hal yang baru. Kita ini dulu sudah ekspor banyak. Jadi pengetahuan itu sudah umum. Gitu ya. Jadi gak usah takut kalau itu. Kalau belum pernah gimana? Kita ini dulu eksportir cukai yang cukup besar. Tapi terus declining. Nah sekarang waktunya kita untuk bangkitkan kembali kan. Ya kalau misalnya tadi kan Pak Peter sempat menyinggung nih soal untuk meningkatkan geliat budidaya kepiting di Indonesia itu harus ada peran dan pendampingan pemerintah dan juga KKP nih Pak. Nah, selama ini sudah berjalan seperti apa tuh Pak? Untuk inisiasi ya. Jadi jangan terus KKP digandolin kan itu ya mati dan nggak bisa. Jadi untuk startnya aja, kick startnya. Nah kalau segitu akan jalan sendiri. Orang kan ngejar cuan. Betul. Ya. Nah selama ini perannya sudah seperti apa tuh Pak yang Pak Peter dan teman-teman pengusaha atau pelaku budidaya kepiting nih sudah rasakan gitu Pak? Gini ya sejujurnya saya lihat ada kemajuan gini. Berapa puluh tahun KKP ada ya kan. Tapi yang sudah didengungkan kepiting, lobster dan sebagainya. Tapi tindakan actualnya kan nggak ada. Tapi sekarang ada modeling kepiting, modeling lobster, modeling ikan apa, udang. Jadi ini sudah mulai ke apa ya realistisnya. Ya itu bagus sekali. Ya enggak daripada cuma ngomong nggak ada apa-apa. Itu sangat bermanfaat ya Pak modeling-modeling itu ya Pak ya. Untuk pertama. Kalau jujur saya mau bilang untuk pertama. Kenapa gini? Sekarang ini ada model yang bagus.
Tapi kalau masyarakat kecil di seluruh Indonesia, kapan mau ke tempat balai-balai itu? Terbatas ya Pak ya aksesnya untuk ke sana. Lalu gimana tuh Pak saran dari Pak Peter? Yang saya sarankan itu KKP punya greget untuk bukan tunggu, tapi mendatangin tempat-tempat yang potensial untuk diintroduce. Ya. Nah, dengan gitu nanti akan di situ berkembang kecil-kecil, tapi akan bukan hanya di mana di Jawa, tapi di seluruh Indonesia, itu ya. Tapi tentu saja jangan muluk-muluk. Pertamanya itu di Jawa aja dulu. Jawa aja mungkin bisa makan setahun, ya. Terus sampai kemana-mana. Nah itu kita baru negara kepiting yang besar, gitu kan. Ada tahapan-tahapannya. Dan penyuluhnya ini memang harus benar-benar sudah bisa, ya kan? Kan penyuluh banyak, tapi rata-rata enggak, ya cuma tahu itu ya, tapi enggak benar-benar pernah ngalamin. Nah itu kalau dia nanti penyuluhnya itu ini gini, ternyata gagal, tambah orang nggak mau dong. Jadi kita mesti buktikan ini bisa. Itu memang jalannya terjal, sulit, tapi itu bisa. Bisa. Ya. Asal gigih itu tadi ya Pak ya. Ya kita mesti bilang kita bisa. Kita orang Indonesia masa mau kalah, ya kan? Dengan potensi yang luar biasa, potensi alamnya ya. Iya. Kita di mana negara yang kayak gini? Nggak ada. Kalau sekarang ini jelek ya, ini omong kosong ini ya. Kan saya ke negara lain, banyak saya bisa. Ya, tapi kenapa saya senang sini? Ini negara saya. Ini juga luar biasa, tinggal kita mau atau enggak. Ya, gitu. Nah, ini terakhir untuk menutup podcast kali ini nih Pak, saran bagi para pelaku budidaya atau masyarakat yang baru mau mulai nih membudidayakan kepiting, apa tuh Pak? Gini, kalau untuk budidaya ya, jangan kita mikir cuan dulu. Susah, nanti gagal sekali sudah putus asa. Kita ini mesti senang dulu. Itu bagian dari hidup kita. Nah kalau sudah gitu, kita akan sungguh-sungguh. Nah hasil itu belakangan. Setelah ada itu ada hasil. Tapi kalau kita, waduh kepiting sekarang harganya yang besar 200-300 ribu. Ya berapa ini saya, kalau ininya berapa cuman. Berapa untung saya? Wah, saya bisa beli rumah di mana atau beli Mercy. Enggak bisa. Nanti putus asa. Senangin dulu. Harus ada curiosity di situ ya Pak ya? Harus itu. Makanya saya bilang jangan umpamanya ada pengusaha, waduh saya mau karena tergiur oleh harga. Kebanyakan enggak berhasil. Itu ya. Kenyataannya gitu. Saya ini pengusaha, tapi saya bisa ngomong gitu karena saya ada kecintaan di situ, iya kan? Mulai dari kecintaan ya Pak ya? Iya, sama dengan suami you lihat, waduh ini ibu ini kan, loh iya kan? Kalau enggak ya sudah lewat aja. Betul. Kita mesti mikirnya itu yang real, manusiawi. Berarti dimulai dari ketertarikan lalu diproses dengan mengusahakan ya Pak ya? Iya. Saya yakin itu akan berhasil. Amin. Gitu. Tapi intinya di sana. Dan itu kalau enggak ya bisa lambat. Tapi kalau diinisiasi dengan pemerintah jauh lebih cepat. Tapi juga jangan harap berapa bulan bisa berhasil. Enggak bisa. Butuh proses ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Peter. Ada kata-kata ini yang penutup mau mengatakan apa ke sahabat Bahari ini? Terima kasih, bersemangat, jangan sampai putus asa, ya kan? Dan saya berterima kasih dikasih kesempatan untuk membicarakan mengenai kepiting ini. Kami yang terima kasih sekali dan merasa terhormat dengan hadirnya Pak Peter di podcast Aqua kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Peter, sehat selalu. Thank you of having me. Ya, thank you.
Ya sahabat Bahari, menarik sekali ya topik perbincangan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Perikanan Budidaya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.